Terima kasih Pak Yudi telah dibantu, barokah doanya senantiasa masih saya harapkan untuk kesehatan keluarga saya dan saudara-saudara saya yang sudah pernah ke sini. Lantaran Pak Yudi, doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mudah-mudahan tenaga anugerah ilahi senantiasa bisa membantu saudara-saudara dan teman-teman yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan kami Tenaga Anugerah Ilahi, solusi tepat menjadi sehat. Nah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk membicarakan salah satu pasien dari Tenaga Anugerah Ilahi yang memperoleh kesembuhan. Salah satunya yaitu Pak Imam. Pak Imam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, kembali diwawancari lagi ya Pak. Iya, ini yang kedua. Pak Imam juga pernah berbagi kisah pada beberapa tahun yang lalu pernah mengalami luka gegar otak sedang. Iya, gegar otak sedang dan alhamdulillah sudah dibantu oleh Pak Festino Yudi, Alhamdulillah Ilahi, sehingga sekarang sudah sehat kembali. Sudah sehat. Pak Imam kali ini akan berbicara menceritakan kisah yang lain dari anak saya, putra ya. Salah satu anak saya. Yang mana nih Pak? Yang putra? Yang Topan Ega Putra. Yang Mas Ega ya? Iya, Mas Ega. Ya, Mas ini Ega. Mas Ega ini apa Pak? Waktu itu apa? Mas Ega ini sejak kecil itu sinusitis, ya, sinusitis. Kalau mulai dari SD itu sering dipanggil ke sekolah untuk jemput karena pusing sampai nangis dianya. Itu ya sudah berobat ke dokter terus ke dokter. Ini langsung saya ceritakan ya. Oh iya, monggo, enggak Ya. apa-apa. Sejak SD riwayatnya seperti itu, sampai SMP pun masih sering pulang karena sudah tidak tahan. Memang kalau lagi sakit itu sampai dia nangis-nangis. Setelah diberi obat dari dokter sudah mendingan. Nah, kemudian setelah SMA kelas 1 ini ya. SMA kelas 1 itu dianya itu punya, waktu ke dokter di analisa punya kelenjar getah bening di sini. Kelenjar getah bening ya sebelah kiri. Periksa ke dokter harus operasi. Itu SMA ya Pak? SMA. Lalu keputusan dari keluarga Bapak? Saya waktu dilapori langsung saja saya bawa ke sini karena saya sudah pengalaman di sini, sudah banyak ngantar teman ke sini. Saya ambil dari sekolahan itu karena kemarinnya itu dari dokter harus operasi, anaknya masih sekolah, terus saya jemput di sekolahan, langsung saya bawa ke sini. Nah, jadi waktu itu keputusan dokter harus operasi yang ininya. Tapi Pak Imam sudah tidak ke dokter gitu ya. Putusan saya ya tidak operasi, saya bawa ke sini. Alhamdulillah dari sini bukan hanya kelenjar getah beningnya yang hilang, kemarin sudah kelihatan mentol di sini, sudah mentol di sini agak belakang. Pas waktu Mas Ega yang SMA. Iya. Waktu divonis ada kelenjar getah bening. Ini ditangani dulu yang kelenjar getah bening. Setelah itu kan dia masih sering pusing. Nah, karena di sini dulu fokusnya hanya kelenjar getah bening daripada dioperasi, saya milih ke sini. Akhirnya ini yang ditangani dulu oleh Pak Yudi. Setelah ini selesai mendingan, masih ke sini lagi tapi urusannya dengan sinusnya. Waktu itu berapa kali Pak Imam diobati yang untuk kelenjar getah beningnya? Kelenjar getah bening kurang lebih 6 kali. 6 sampai 7 lah. Ya, antara itu saya lupa. Berapa bulan Pak? Itu saya kadang 1 bulan itu bisa 2 kali saya ke sini. Waktu
Karena ya melihat penderitaan anak saya seperti itu, saya tidak tahan, sore ke sini. Seminggu hampir 2 kali, dan itu insya Allah dulu rutin. Nah, kemudian setelah itu selesai, sudah enak, dan di sini yang menonjol sudah tidak ada, dan keluhannya tidak ada, baru ditangani yang sinusnya. Kelenjar getah beningnya itu yang benjolan itu sudah berkurang, itu sempat Pak Imam periksa lagi secara medis. Sudah. Itu ya waktu itu ke rumah sakit karena dokter prakteknya di rumah sakit itu sudah dinyatakan, kok Pak sudah kempes, tidak ada yang anunya. Terus konsultasi dengan diwawancari oleh dokter itu, anaknya kok sudah gejala-gejala itu tidak ada keluhan lah pas itu ya. Nah itu. Saat diobati oleh Pak Yudi, yang dilakukan apa Pak oleh Pak Yudi? Diapakan tekniknya? Tekniknya seperti ini. Kami datang bertiga, ibunya, saya dan Mas Ega. Kemudian pertama ditanya dulu oleh Pak Yudi keluhannya seperti apa, ini. Terus kemudian disuruh istighfar. Pak Yudi berdoa dengan membawa 1 gelas air mineral. Kemudian setelah itu istighfar sudah selesai, baru disuruh minum ke Mas Eganya. Terus diminum. Setelah itu mesti yang tanya ibunya gimana, seperti apa. Karena saya sering kesini, bisa memperkirakan gini, seperti ada tahapan. Datang pertama seperti ini, datang kedua sudah ibaratnya kalau besar itu mengecil, dan ya memang tidak bisa langsung. Tapi progresnya itu jelas lewat tahapan itu. Untuk yang sinusitisnya? Sinusitisnya sama prosesnya sampai lebih cepat. 5 kali ke sini sudah langsung tidak pusing. Terus kalau pusing kan seperti mata itu mau nangis gitu loh anaknya itu. Terus nunduk enggak nahan gitu ya, nahan. Sampai saya itu kasihan. Itu dari mulai SD terus SMP juga ya berarti ya? Iya. SMA. Iya. Itu waktu itu belum sempat belum ketemu dengan Pak Yudi. Iya, ketemunya itu karena pas kelenjar getah bening itu ketemunya. Iya. Sekalian ya. Kadang-kadang Mas Eganya enggak ke sini, tapi saya dan ibunya yang ke sini. Jarak jauh gitu. Jarak jauh ya, hanya nanti airnya dibawa pulang. Nah, yang kedua setelah diminumi yang air mineral gelas itu, kemudian yang didoani yang ganti yang botol. Itu yang diminum dibawa pulang. Hanya mesti saya ingat sarannya mesti seolah-olah Pak Fis ini andalanya istighfar. Mesti kalau nanti terasa besok, nanti malam atau besok mesti terasa seperti ini, tenang ya, istighfar ya. Itu mesti dawuhnya Pak Yudi mesti seperti itu. Kepada Mas Ega. Ya. Kepada semua yang saya bawa ke sini mesti itu. Makanya saya termasuk saya. Senjatanya Pak Fis ini istighfar. Iya. Untuk Mas Ega sendiri, sempat mungkin barangkali Pak Imam bertanya-tanya pada putranya yang dirasakan waktu itu, mulai dari sakit sampai enggak, itu gimana Pak? Ya karena anaknya setelah itu waktu penanganan sinusitis itu sudah sambil kuliah ya. Kuliah di ITS ini, kadang-kadang malah airnya itu saya bawa ke kosnya. Itu progresnya. Gimana Dek? Yang nanya ibunya. Sudah enteng. Dan itu walaupun dia dulu di samping itu kecanduan ngegame online. Anak saya itu ampuh ya Mas Eka, ngegame online. Dan menurut temannya dia sudah juara, pokoknya kalibernya nasional lah.
sampai di tas itu saya disuruh lihat, coba Pak dilihat di tasnya Mas Ega itu ada apa. Ternyata ada keyboard, itu hadiahnya yang dari anu. Sekarang kuliah Mas Ega Sekarang kuliah, sudah ngajar, sudah ngajar Pak. di Malang. Terus sinusitisnya sudah enggak? Alhamdulillah enggak pernah bercerita tentang itu, sudah berarti sudah enggak ada keluhan ya. Terus kemudian untuk kalender getah benihnya juga Alhamdulillah sudah. enggak muncul Ya, lagi, enggak. Kalau pulang itu sudah beda, sudah sekarang sudah gemuk. Badannya sudah gemuk. Kalau dulu kan kurus, waktu itu kurus kerempeng. Ya. Sekarang sudah berisi, sudah gemuk. Jadi apa yang mungkin barangkali disampaikan oleh Pak Imam terkait dengan pengobatan tenaga anugerah ilahi yang diobati langsung ya oleh Pak Iya. Budi. Untuk saudara dan teman-teman saya yang sekarang lagi mungkin sakit, ini salah satu ikhtiar saya, bisa ditiru karena saya juga sering berobat ke tempat yang lain. Prinsip saya, selama kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menyesatkan kita, yang satu. Yang kedua, saya juga sering berobat dengan jamu-jamu. Nah, kalau jamu menurut logika saya itu masih ada efek lah, masih ada efek. Tapi kalau kita ini hanya doa dan air putih, insya Allah efek-efek negatif tidak ada. Dan kalau kita perkuat dengan istighfar, insya Allah Allah mesti akan menjamin permintaan kita dan akan mengabulkan permintaan kita. Ya, betul. Jadi memang segala macam cobaan hidup ini ya, ya, dan ya. penyakit itu datangnya dari Allah. Dari Allah dan hanya kepada Allah lah. Iya. Kita harus meminta. Iya. Cuman ikhtiarnya yang bagaimana ini iya, yang pas. Iya, Nah ini iya. barangkali di tenaga anugerah ilahi dan melalui Pak Presiden Yudi bisa Iya. ini insya Allah dikabulkan ya. Pak Yudi hanya lantaran saja, hanya penyebab, hanya penyambung saja. Ya. Tapi semuanya dari Allah. Kesembuhan pun dari Allah. Dan kalau kita ikhtiar dengan jalan yang menuju ke Allah, insya Allah akan berkah barokah untuk kita semua. Tidak ada madharatnya. Ini prinsip saya. Makanya teman-teman, setiap saya dengar ada teman yang sakit, saya ajak ke sini. Sekali, 2 kali saya antar ke sini, setelah itu monggo dilanjutkan, monggo. Tapi alhamdulillah banyak yang dilanjutkan. Iya, ke sini sampai saya hanya ada laporan saja. Alhamdulillah Pak Imam. Nah, alhamdulillah ke istri saya Bu Sri, kula sampun ngaten. Alhamdulillah nggih dipun trateni karena ndak bisa seperti sulapan ya. Sekali diobati langsung sembuh. Ndak mungkin. Ya ada proses. Dan yang mesti saya ceritakan dulu kalau saya ngajak ke sini, di sini ini pendaftarannya seperti ini, biayanya segini. Tapi jangan dipikir biaya yang sekian ini untuk Pak Yudinda. Panjenengan nanti kalau ke sana, panjenengan akan tahu di sana banyak sepeda pancal, sepeda motor, itulah yang diupeni anak-anak yatim di sana. Monggo sampean bisa melihat di sana nanti seberapa banyak anak-anak yang diupeni di sana, anak-anak yatim di sana. Di sana ada manajemennya sendiri, bukan kita langsung ke Pak Yudinya, tapi ada manajemen yang pengelola dari panti asuhan anak-anak yatim di sana. Sedekah dulu. Iya. Untuk niatan kita. Iya. Iya. Gitu ya, Pak. Ini mesti di awal kalau saya ingin mengajak teman atau saudara, ini saya ceritakan di awal. Pendaftarannya sekian. Kemudian kalau nanti kita hanya kontrol sekian. Kalau mau bawa pulang air mineralnya yang satu botolnya sekian, itu saya ceritakan sehingga beliaunya tidak ada prasangka yang macam-macam. Baik, mungkin ada yang disampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Yudi yang sudah membantu pengobatan putra Mas Ega Topan untuk sembuh dari kelenjar getah benih dan sinusnya. Ya, terima kasih Pak Yudi telah dibantu, barokah doanya senantiasa
masih saya harapkan untuk kesehatan keluarga saya dan saudara-saudara saya yang sudah pernah ke sini lantaran Pak Yudi doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mudah-mudahan tenaga anugerah ilahi senantiasa bisa membantu saudara-saudara dan teman-teman yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Imam sudah sharing. Ini banyak sekali tadi yang disampaikan. Iya. Tidak hanya sakitnya Mas Iya. Ega. Kalau pengalaman saya ke sini karena banyak yang saya antarkan ke sini, iya. Sehingga kalau ingin cerita apa saja banyak yang saya. Mungkin nanti lain waktu dan kesempatan bisa disampaikan. Iya, terima kasih. Kami supaya menjadi inspirasi bagi yang lain untuk Iya. menyaksikan terutama untuk berikhtiar yang Iya. tepat yang Iya. bersama tenaga anugerah ilahi dan Pak Fesinuddin. Iya. Insyaallah Allah meridhoi. Amin, dan amin. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sejahtera Amin. selalu. Gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Imam. atas Sama-sama. waktunya jauh dari Kediri ini. Kediri saya. Kalau teman-teman ingin ketemu dengan saya bisa sharing-sharing dulu. Saya di Kediri di Mojoroto Indah, perumahan Mojoroto Indah di belakangnya Brimob Kota Kediri. Monggo kalau ingin sharing-sharing dulu sebelum ke sini, ingin tanya-tanya ke saya siap. Ya, terima kasih Ya. Pak Imam sudah dibantu. Ya. Baik, ini tadi percakapan kita terkait dengan pengalaman Ya, pengobatan Pak ya. Imam dan keluarga. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di kisah inspiratif yang lainnya bersama tenaga anugerah ilahi solusi tepat menjadi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.